Do they, Gandalf? The weapon of the enemy is a gift. Let us use it against him. You cannot wield it. None of us can. The ring must be destroyed. It was made in the fires of Mount Doom. Only there can it be unmade. I know what I must do, but I'm afraid to do it. One does not simply walk into Mordor. There is no other way. There's something down there. Hai Dimensi Lover, perhiasan adalah syarat akan pemanis diri. Bahkan pemakaian perhiasan batu cincin telah digunakan oleh raja-raja pada ratusan tahun silam. Tak hanya itu, batu cincin yang bertahta di jari para pemimpin dunia pasti bukanlah batu akik biasa, apalagi sintetis. Nah, ada beberapa anggapan, konon katanya, cincin-cincin yang menempel di jari-jari para pemimpin tersebut mempunyai tuah tersendiri bagi sang pemiliknya. Berikut adalah dibalik perhiasan batu cincin yang dikenakan orang-orang berpengaruh di dunia versi 7 dimensi. Namun sebelum lanjut, kita ingatkan lagi nih guys, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Klik lonceng, like, dan share ke media sosial kalian. Tulis komentar. Mari saling berbagi pengetahuan agar hidup lebih berarti. Yang kelima, Merah Ruby, Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dikabarkan memiliki cincin bermata rubi yang cantik. Batu rubi atau umumnya yang dikenal juga dengan nama batu merah delima masih satu keluarga dengan batu safir. Salah satu yang menjadi indikator harga batu rubi adalah tingkatan warna dan MOHC atau kekerasan dari batu itu sendiri. Saat itu, Presiden Soekarno pernah diberi batu cincin dengan bentuk yang spesifik. Beliau mendapatkan batu cincin itu dari seorang di Bandung. Ucapnya, di Bandung ada orang yang memberiku bentuk cincin pakai batu. Dalam batu itu terlihat lubang berisi cairan hitam yang tidak pernah tenggelam, seperti biji kecil yang mengapung dan selalu berada di atas. Seorang pengagum memberikan benda yang aneh ini kepadaku. Soekarno meyakini ada kekuatan ilmu gaib dalam cincin ini, dan Soekarno sangat percaya akan kekuatan pada cincin ini. Beliau pernah berucap, "Karena aku memerlukan segala kekuatan yang bisa kuperoleh." Tapi tahukah Dimensi Lover bahwa Presiden Soekarno pernah berperang dengan batinnya sendiri untuk mematahkan semua tahayul dan mitos-mitos tentang khasiat yang ada pada batu cincin yang dia pakainya. Saat itu, umur Soekarno menginjak pertengahan 30 tahun. Sebelum di Pulau Bunga, Flores, Soekarno mengaku sangat percaya tahayul. Batu cincin bertuah adanya hari baik, hari naas, pantangan, dan jimat. Di Pulau Bunga, Presiden Soekarno merasa kepercayaan yang gila-gilaan ini harus dihentikan. Dengan niatan dari dalam hati, akhirnya Soekarno berhasil melepaskan cincin itu, atau lebih tepatnya cincin itu bisa dilepas dari Soekarno. Di saat keadaan keuangan beranjak memburuk, batu bertuah ini akhirnya berhasil dilepas oleh Soekarno, sekalian dengan tahil-tahilnya. Beliau berucap, "Keadaanku sangat melarat, dan waktu aku berkenalan dengan seorang saudagar kopra yang makmur di kota itu, aku memutuskan untuk menjual pembawa untung yang besar ini kepadanya," kata Soekarno. Di Pulau Bunga, Flores, aku membersihkan diri dari segala tahayul. Yang keempat, cincin Howard Carter. Nama Howard Carter dicatat dalam sejarah sebagai arkeolog penemu makam Firaun Mesir Tutankhamun. Keberhasilan Carter bikin heboh banyak orang yang bertanya-tanya mengapa ia tak terkena kutukan menjaga makam sang penguasa Mesir kuno yang mati muda, yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Konon, itu terjadi karena ia menggunakan sebuah cincin yang ditemukan di Aswan, di makam seorang pemuka agama Mesir kuno bernama Jua. Cincin tersebut sebelumnya dibeli oleh seorang ahli Mesir, Marquis de Agrite, pada 1860. Cincin tersebut memiliki fitur geometris, seperti 3 garis lurus dan segitiga. Desain tersebut dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari bahaya, tukan, dan ilmu hitam. Benda yang dikenal sebagai The Ring of Ra diyakini dirancang khusus oleh orang-orang yang berasal dari Atlantis yang hilang.
Berdasarkan teori yang sama, dikemukakan bangsa Mesir kuno adalah keturunan dari orang-orang Atlantis. Menurut Plato, panduan ini adalah hanya nilai emas di Atlantis dan ditambang di seluruh pulau yang sudah lama hilang. Penjelasan yang lebih anyar adalah bahwa desain cincin mengikuti prinsip-prinsip elektronik radio yang dapat membawa efek positif atau negatif pada individu yang memakainya. Penulis novel Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, juga dari Carter sendiri untuk menjatuhkan orang-orang dari temuan berharganya kala itu. Memang sejumlah orang terkait pembukaan makam tersebut satu persatu meninggal dunia dengan penyebab yang misterius, dari penjaga keamanan hingga arkeolog. Salah satu korban yang tewas adalah Lord George Herbert yang mendanai proyek arkeolog itu. Ia meninggal pada tanggal 25 Maret 1923, setahun setelah makam Tut dibuka. Banyak orang menyebut kematiannya misterius, namun faktanya adalah ia menderita sakit sebelum tiba di Kairo, tewas akibat penyakit yang berkaitan dengan nyamuk. Demikian dimuat Life Science. Namun, Howard Carter, arkeolog yang membuka langsung kamar makam itu, hidup hingga tahun 1939 atau 16 tahun setelah ia menemukan kuburan Tut. Ia meninggal di usia 64 tahun akibat kanker. 3. Cincin baginda Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa cincin Rasulullah SAW itu terbuat dari perak dan mata cincinnya itu mata cincin Habasyi. Hadis riwayat Muslim. Dalil di atas juga menunjukkan bahwa batu cincin Rasulullah SAW berjenis Habasyi, sejenis batu berwarna hitam kemerah-merahan yang berasal dari Afrika. Riwayat lain menyebutkan batu akik Yaman. Jenis batu ini dapat ditemui di Afrika dan Yaman, dan ciri-cirinya dikenali dengan warna merah, tua, pekat, atau merah darah. Walau terlihat kehitam-hitaman, jika dilihat dengan cahaya laser akan terpancar merah tua pekat namun menyala kemerahan. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dikisahkan, cincin Rasulullah bertuliskan Muhammad Rasulullah. Model penulisannya menempatkan nama beliau di bawah kalimat Allah yang berada di atas. Setelah Nabi wafat, cincin itu dipakai oleh Umar bin Khattab, lalu diwariskan kepada Utsman bin Affan. Suatu ketika, Utsman tak sengaja menjatuhkannya di sumur dan hilang. Akhirnya, sumur itu pun dinamai Hatam, yang berarti cincin. Istilah Hatam juga umum dipakai sebagai penutup sebuah surat yang dilegalisasi sebuah stempel. Karena itu pula orang Arab menyebut Hatam sebagai stempel, dan cincin Nabi memang berfungsi sebagai stempel surat menyurat. Ibnu Sar As-Sub meriwayatkan, pada suatu hari malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah SAW dan berkata, Tuhanku menyampaikan salam kepadamu dan berfirman untuk memakai cincin di tangan kanan dan memasang batunya dari akik, dan katakan kepada sepupumu atau anak pamanmu Imam Ali untuk memakai cincin di tangan dan memasang batunya dari batu akik. Kemudian Ali AS bertanya, ya Rasulullah SAW, apa itu akik? Rasulullah SAW berkata, akik adalah sebuah gunung di Yaman. Yang kedua, cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Kelebihannya itu antara lain bisa berbicara dengan seluruh binatang dan burung-burung, serta menaklukkan angin, laut, udara, serta jin-jin yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Kemuliaan dan kehebatan Nabi Sulaiman ini dapat dibaca pada surah An-Naml atau Semut ayat 20-44. Bentuk dari cincin tersebut mungkin ada kontroversinya. Tapi soal tuah, semua orang percaya jika cincin Sulaiman memang punya kekuatan yang besar. Begitu Sulaiman memakainya, maka beliau pun serta-merta mampu menguasai dunia. Dalam riwayat disebutkan jika beliau sanggup menguasai setan, jin, manusia, hewan, bahkan angin. Pernah ada sebuah cerita tentang Sulaiman yang pada akhirnya kehilangan cincin berharganya. Hal tersebut terjadi ketika beliau tengah melakukan sesuatu dengan kemudian melepaskannya. Tanpa banyak kata, sesosok jin yang ternyata mengincar benda bertua itu setelah berhasil mencuri cincin tersebut, Asif menjawab, bagaimana mungkin aku menyebutkanmu atau bersama mereka? Karena di rumahmu sendiri ada patung yang disembah selama 40 hari. Kamu buat patung itu dengan perintah kepada jin Syahar Al-Marid hanya untuk memenuhi permintaan seorang wanita. Mendengar kata-kata itu, Sulaiman memerintahkan agar patung itu dihancurkan. Sedangkan gadis dambanya disiksa sebab kesalahannya. Beliau sendiri langsung masuk ke ruangan ibadahnya. Sulaiman menangisi kekhilafahnya. Beliau berendah hati dan memandang dirinya sungguh hina di hadapan Allah SWT. Sebab kesalahannya ini, Sulaiman diuji oleh Allah
dengan hilangnya kekuasaannya dengan cara Allah menghilangkan cincin dan didepaknya dari kursi raja selama masa penghambaan mereka pada patung, yaitu 40 hari. Selama 40 hari, beliau menjadi nelayan dan mencari makan dengan susah payah di lautan. Namun, masyarakatnya saat itu tidak mengetahui keberadaan Nabi Sulaiman. Kisah menjadi nelayannya Nabi Sulaiman ini juga diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih pada kisah yang lainnya. Lalu, muncullah Nabi Sulaiman dalam bentuk yang tidak seperti biasanya, yakni tanpa pakaian kebesaran. Ia melihat bahwa di singgasananya telah duduk seseorang. Kemudian, ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Aku adalah Sulaiman." Akan tetapi orang-orang mengingkarinya. Kemudian ia kembali, yakni kembali dapat merebut kebesarannya setelah selang beberapa hari, yaitu setelah ia berhasil merebut cincin kebesarannya, duduk di atas singgasananya kembali. Sumber tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang pertama, cincin Genghis Khan. Para ilmuwan menemukan cincin di dalam lingkaran pohon yang menguak bahwa Mongolia pada era kekuasaan Genghis Khan cenderung basah dan hangat, yang memungkinkan wilayah tersebut memproduksi cukup bahan makanan untuk para serdadu dan sang penakluk. Kondisi iklim pada tahun 1227 tersebut berkaitan dengan kesuksesan ekspansi Genghis Khan hingga ke kawasan timur Eropa, Cina, utara India, dan bagian barat Asia. Namun, legenda menyebut soal cincin yang lain. Konon, Genghis Khan mendapat keuntungan dari kekuatan magis bangsa Mongolia. Berbagai sumber meyakini bahwa keberhasilannya berebut tahta kekaisaran Mongolia diyakini lantaran adanya cincin keramat. Cincin tersebut bernama ruby yang diukir dengan simbol yang sangat magis. Perhiasan itu melingkar di jari Genghis Khan dan sepupunya, Kubilai Khan. Keduanya selalu mengenakannya di tangan kanan pada jari telunjuk. Genghis Khan dipandang sebagai orang terkaya sedunia pada abad ke-12. Sudah lama para ahli sejarah bertanya-tanya bagaimana seorang pria tak berpendidikan mampu memimpin sekelompok pengembara untuk menaklukkan bangsa dan kerajaan yang lebih maju. Disebut-sebut cincin tersebut diukir dengan simbol keramat India. Artikel lainnya mengklaim simbol tersebut berasal dari Hyperborea, benua yang hilang. Nah, itulah 5 cincin bertuah yang digunakan para legenda pemimpin dunia yang sangat berpengaruh. Bagaimana menurut kalian guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini guys. Sampai jumpa di video berikutnya.